Shalom dan selamat hari Sabat. Bersua kembali kita dalam kebaktian secara maya. Terus dibawakan bersama oleh Pamasih Media Puhus Tamparuli. Sabat ini, Sabat yang ke-7 untuk triwulan yang ketiga tahun 2021. Pada Sabat ini kita akan dilayani bersama oleh penyampai laporan sekolah Sabat, yaitu adik Darlene Kuhim, dan berita misi pada Sabat ini akan disampaikan oleh Cik Krisnida Daulis. Sebagai lagu pembuka kita, marilah kita sama-sama mengambil lagu di dalam LPMI bernomor 57. Sudahkah Darahmu Yesus? Puan Feni Rining dan Onel Dusim akan melayani kita untuk lagu pembuka ini. Sebagai lagu pembuka kita, marilah kita sama-sama mengambil lagu di dalam LPMI bernomor 57. Sudahkah Darahmu Yesus? Puan Feni Rining dan Onel Dusim akan melayani kita untuk lagu pembuka ini. Puji Tuhan, kita sudah menyanyikan lagu pembuka sebentar tadi. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa yang penuh kasih dalam kerajaan surga. 6 hari yang lalu, terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami di dalam rutin kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berada di Sabat-Mu yang penuh kudus ini. Kiranya perbaktian kami walaupun secara maya ini akan menjadi berkat rohani untuk keteguhan iman kami dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sertai kami Tuhan, pimpin kami
Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan di hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan laporan acara kebaktian Sekolah Sabat Gereja SDA Pos Tamparuli. Triwulan yang ketiga, Sabat ke-6, tarikh 7 hari bulan 8 2021. Acara Sekolah Sabat kebaktian bermula pada jam 9 pagi. Pemimpin nyanyi ataupun doa penutup disampaikan oleh Elder Doni. Doa pembuka juga Elder Doni. Pemimpin acara disampaikan oleh Elder Doni. Laporan mission telah disampaikan oleh Puan Floren dan laporan Sekolah Sabat disampaikan oleh Cik Gladys. Anggota dan kehadiran. Pada Sabat lalu, semua anggota telah bersabat di rumah masing-masing. Bahagian pungutan persembahan mission sebanyak RM96.50, dana ataupun persembahan gereja sebanyak RM72.50, jumlah perpuluhan sebanyak RM450.60, dan jumlah keseluruhan pula ialah RM619.60. Kebaktian kedua, pengkhotbah telah disampaikan oleh Pastor Wilburn Kondolos. Pemimpin acara pula telah disampaikan oleh Elder Doni Marujil. Doa pemuka juga Elder Doni Marujil. Doa persembahan telah disampaikan oleh Encik Mahir Salimun. Dan doa penutup telah disampaikan oleh Pastor Wilburn Kondolos. Itu sahaja laporan acara kebaktian Sekolah Sabat pada Sabat lalu. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Pada Sabat ini saya akan membacakan cerita mision kita yang bertajuk Sebuah Persahabatan yang Istimewa. Cerita ini mengisahkan seorang anak misionaris yang berusia 15 tahun, yaitu Rajian, dari Kepulauan Marshall, yang menjalani persahabatan yang luar biasa melalui korespondensi dengan seorang misionaris yang sudah pensiun berusia 77 tahun di negara bagian Texas As yang jauh. Persahabatan dimulai ketika misionaris yang sudah pensiun ini, Kaki Bob, mengetahui tentang keluarga anak misionaris ini melalui cerita misi dalam berita misi Advent yang terbit setiap triwulan. Ayah dari anak laki-laki ini bekerja sebagai kepala sekolah dan ibunya mengajar di sekolah misi Advent hari ke-7 di pulau terpencil EBY, dan Kaki Bob ingin melakukan sesuatu yang istimewa untuk menghidupi keluarga ini. Dia telah berkontribusi dalam persembahan misi Sekolah Sabat setiap minggu, dan dia memberikan sesuatu yang lebih ketika persembahan Sabat ke-13 dikumpulkan untuk membantu sekolah ini pada tahun 2018. Tetapi dia mau melakukan sesuatu hal yang lebih lagi, jadi dia memutuskan untuk mengirimkan paket peduli bulanan yang berisi mainan, makanan, serta perlengkapan sekolah untuk keluarga ini dan para misionaris lainnya di pulau itu. Rajian berusia 13 tahun ketika paket pertama tiba. Dia dan keluarganya bertelut dan bersyukur kepada Tuhan sebelum membuka bungkusan itu satu persatu. Tetapi sebelum dia bisa bermain dan dengan mainan baru atau cicipi sebuah penganan, ayah berkata bahwa dia harus menulis surat rasa terima kasih untuk kakek Bob. Mulai saat itulah persahabatan luar biasa melalui surat terbentuk. Kakek Bob mengirim paket dan Rajian membalas dengan surat tulisan tangannya. Selama 3 tahun, Rajian menerima banyak paket dan mengirim banyak surat. Dia menulis tentang kegembiraannya saat menerima paket. Dia menceritakan perjuangannya di sekolah. Dia mengungkapkan ketakutannya pada kematian ketika seorang teman sekolah meninggal dengan tak diduga-duga, dan bintang basketbol yaitu Kobe Bryant meninggal dalam kecelakaan helikopter pada minggu yang sama.
Pada waktu yang singkat setelah mengirim surat tentang kematian, dia menerima sebuah surat balasan dari kakek Bob. Surat pertama dan satu-satunya yang dikirim kakek Bob secara personal untuknya. 3 minggu setelah itu, kakek Bob dirawat di rumah sakit dan tidak lama kemudian dia pulang untuk dirawat di rumah. Selama 2 minggu menjalani perawatan di rumah, kakek Bob menyiapkan 8 paket untuk Rayjan dan keluarganya. Putranya yang mengirim paket terakhir setelah kakek Bob meninggal. Kematian kakek Bob membuat Rayjan tawar hati, tetapi dia terus menulis surat. Dia mengirimkan surat berikut ini kepada putra kakek Bob sebagai respon atas sebuah paket, turut berbelasungkawa. Hari itu saat kami mendengar tentang kematian kakek Bob, saya sangat terkejut, meskipun saya tahu dia hanya memiliki beberapa hari untuk hidup. Saya sebenarnya berharap sebaliknya. Awal Februari tahun ini saya menulis surat kepadanya tentang bagaimana kematian bisa datang begitu mudah kepada kita manusia dan tentang kematian yang baru saja terjadi dari sesama remaja dan bintang bola basket terkenal Kobe Bryant. Seminggu kemudian, kakek Bob membalas dengan sepucuk surat yang menulis bahwa meskipun kita bersedih ketika seseorang meninggal, kita tidak perlu takut pada kematian karena Tuhan kita telah menanggulanginya. Kakek Bob menuliskan bahwa kita harus menjalani hidup seolah-olah kita akan mati besok sambil berharap untuk hidup 100 tahun lagi. Kakek Bob mendorong saya untuk terus bersemangat dalam menjalani hidup atau saya akan kehilangan kesempatan-kesempatan baru yang tersedia pada esok hari. Sementara juga menggunakan setiap hari sebagai kesempatan yang menyegarkan untuk bersaksi kepada orang-orang tentang Tuhan dan menggunakan potensi yang ada untuk memenangkan hidup mereka baginya. Saya sangat berterima kasih atas dorongan dan penghiburan dari kakek Bob karena sekarang saya tidak begitu bersedih hati. Kalau bukan karena suratnya, saya mungkin akan terus berduka. Walaupun saya tidak pernah mengenalnya secara pribadi, saya telah dipengaruhi dan didorong olehnya untuk menjadi seorang yang lebih baik, ramah, dan penuh kasih. Dan meskipun saya tidak akan pernah mengenalnya secara pribadi di dunia ini, saya sungguh percaya bahwa saya akan melihatnya ketika kita semua masuk ke dalam syurga suatu hari nanti. Saya mungkin tidak tahu seberapa besar kesedihan yang Anda rasakan, tetapi saya tahu bahwa Tuhan mengerti apapun keadaan yang kita alami dan bahwa kita dapat menemukan penghiburan di dalam Tuhan. Terima kasih atas persembahan misi mingguan Anda yang membantu menopang pekerjaan misionaris di Kepulauan Marshall dan di tempat lainnya di seluruh dunia. Terima kasih dalam mempertimbangkan untuk melakukan sesuatu yang ekstra untuk memajukan pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Ini saya cerita misi kita untuk sahabat ini. Terima kasih. Sebagai lagu penutup kebaktian yang pertama, kita akan mengambil lagu dalam LP Mike bernomor 122, Aku Ingat Getsemani. Sekali lagi, Puan Feni dan Onel Dusin akan melayani kita. Aku ingat
Sekali lagi bagi Anda yang di rumah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, sertai kami terus Tuhan. Biarlah mata kami, hati kami, pikiran kami Tuhan, terus fokus ke hadirat Tuhan, untuk kami terus membina hubungannya intim denganmu ya Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, diskusi sekolah Sabat akan menyusul. Kiranya itu juga akan menjadi berkat kepada kami semua untuk kekuatan rohani kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kembali, selamat ketemu satu lagi pembelajaran yang memang tidak memerlukan dalam pembelajaran Sabat. Dengan tajuk istirahat, perhubungan, dan kesembuhan, atau dalam PowerPoint yang disediakan adalah istirahat, hubungan, dan penyembuhan. Untuk itu sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Allah kami mau sujud kepada Engkau, sembah kepada Engkau, minta terima kasih karena Engkau memberikan segala kemampuan kami, ketenangan dalam masa kami berdiskusi tentang Sabat yang terpilih. Terima kasih karena Engkau menyempurnakan ini. Saya serahkan semua dalam nama Anak Yesus dan menebus kami. Amin. Maka dia itu saya jemput panel yang pertama, yaitu Cik Stefani. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Saya akan membincangkan topik pada hari Ahad yang bertajuk berhadapan dengan masa lalu. Baiklah, pada Sabat yang sebelumnya kita telah berbincang tentang cabaran yang telah ditempuhi oleh Yusuf, di mana dia telah dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Dan di sini pertemuan pertama Yusuf dengan saudara-saudaranya. Setelah beberapa lama mereka menjual Yusuf kepada saudara Mesir tersebut. Dalam cerita ini kita tahu bahwa Yusuf telah menduduki kedudukan yang atas di Mesir pada ketika itu. Dan sebenarnya kalau kita pikir, Yusuf itu dia mempunyai kuasa untuk membalas dendam terhadap saudara-saudaranya tersebut. Namun kita tahu bahwa Yusuf tidak berbuat sedemikian. Sebagai ganti membalas dendam, Yusuf dia mengambil berat pula terhadap saudara-saudara dia dan juga terhadap ayahnya. Sebelum menjelaskan, memberitahu identitinya kepada saudara-saudaranya, dia menanya kabar tentang ayahnya, menanya kabar tentang adik dia si Benjamin. Dan di sini dia bilang, bila mana kita mengamalkan prinsip Alkitabiah ini dalam perhubungan kita, itu tidak bermaksud yang kita boleh menerima penganiayaan bulat-bulat. Penganiayaan is not okay. Masing-masing kita berharga di mata Tuhan karena kita telah dibayar dengan darah Yesus yang tertumpah. Kita semua telah dibeli dengan darah Yesus, dan secara sah kita ini milik Yesus. Jadi sesiapa saja yang melakukan penderaan ataupun penganiayaan kepada kita, dia sebenarnya melakukan serangan ke atas harta milik Yesus. Kita bertemu lagi dalam pelajaran hari Isnin, di mana ia lebih memfokuskan tentang pengampunan. Baiklah, kehidupan Yusuf ini dia menggambarkan kuasa pengampunan. Kalau diikutkan hati, boleh saja si Yusuf balas dendam terhadap saudara-saudaranya kan. Kalau kita tengok kedudukan dia yang berada di atas dalam pemerintahan Mesir pada ketika itu. Namun tidak ada sedikit pun sifat negatif ini terdetik dalam hati si Yusuf. Jadi si Yusuf ini merupakan contoh rahmat pengampunan yang luar biasa. Pengampunan sebenarnya dia dapat membebaskan kita dari racun kepahitan. Pengampunan dia dapat mengubah kita, dan ia juga membebaskan kita daripada belenggu kebencian. Ia tidak bermaksud bahwa kezaliman yang
lakukan itu dibenarkan. Tetapi sebenarnya dengan mengampuni kita bebas daripada belenggu. Pengampunan yang sejati ini dia memilih untuk memaafkan orang lain sebelum orang itu meminta maaf, dan juga ketika orang itu tidak layak untuk mendapatkannya. Sebab kenapa? Sebab kasih Tuhan menjangkau kita ketika kita tidak layak mendapatkannya. Oke. Jadi sifat si Yusuf dengan sifat Yesus ini ada persamaannya. Kita tahu bahwa Yesus itu juga telah dikhianati. Tetapi apa yang kita telah ketahui, yang tercatat dalam Alkitab, bahwa Yesus mengampuni juga orang yang telah mengkhianati dia. Dia even berdoa untuk Tuhan memaafkan orang, sebab Yesus cakap orang tidak tahu apa yang orang sedang buat ini. Jadi begitu besar cinta Yesus dan juga pengampunan Yesus kepada orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Terima kasih Cik Stephanie. Dan sekarang kita beralih pada satu panel lagi, yaitu saudara atau Elder Action yang akan memberikan kita apakah yang dimasukkan pada hari Selasa, yaitu Terima kasih moderator. Saya coba mengulas secara ringkas dan padat pelajaran hari Selasa kita pada hari ini, Sabat ini, mengampuni dan melupakan. Pengampunan tidak berarti membiarkan pelaku kekerasan meneruskan kekejaman. Sebaliknya, pengampunan berarti kita membalikkan kebencian kita dan keinginan kita untuk membalas dendam kepada Allah. Jadi kunci utama bagaimana kita untuk belajar mengampuni adalah memahami bahwa kita telah diampuni dalam Kristus. Kita tahu kita semua ini telah berdosa terhadap manusia dan juga Allah. Tetapi kita telah diampuni melalui kasih karunia Yesus Kristus. Jadi kita diampuni oleh Allah. Di dalam Roma pasal 4 ayat 7 dan 8 menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, ditutupi dosa-dosanya, dan kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Sungguh luar biasa janji yang kita dengar ini, dan inilah janji luar biasa yang seharusnya mempengaruhi kita untuk mengampuni orang lain. Jadi secara ringkas, mengampuni bukan setakat mengampuni, tapi melupakan. Terima kasih. Terima kasih Elisa. Saya percaya kita mendapat jawaban yang sangat baik daripada pelajaran kita yang kita pelajari melalui diskusi sebentar yang diselenggarakan oleh Elisa. Maka kita beralih pada satu tema kecil lagi, yaitu menjadikannya praktikal. Apakah maksudnya menjadikannya praktikal? Berkaitan dengan kisah hidup Nabi Yusuf. Mari kita dengar bersama apa yang diterangkan atau apa yang hendak sekolah sahabat ini nyatakan melalui panel kita yang ketiga, yaitu Elder Donos. Terima kasih moderator Elder Danim. Baik, pelajaran Rabu bertajuk menjadikannya praktikal. Nah, bagaimana mengampuni itu dikatakan praktikal di saat kita disakiti, dan lebih-lebih lagi kalau itu bukan salah kita. Dan bagaimana kita berhubung dengan mereka yang telah menyakiti kita. Perkara ini sukar dilakukan karena kita lebih cenderung berdendam daripada cuba mencari jalan untuk mengatasinya. Namun, satu cara kita ialah luahkan perasaan yang tersakiti ini di hadapan Tuhan melalui doa. Memberitahu Tuhan bahwa kita tidak menyukai apa yang telah menyakiti kita ini adalah tidak salah untuk kita lakukan dan luahkan kepada Tuhan. Namun, pada masa yang sama, kita harus memohon pimpinan Tuhan agar diberikan kemampuan
untuk mengampuni mereka yang bersalah dengan kita. Nah, cerita Yusuf sepatutnya Yusuf membalas dendam ke atas perlakuan abang-abangnya yang menjualnya sebagai hamba. Namun, Yusuf tidak menunggu abang-abangnya untuk meminta maaf kepadanya terlebih dahulu. Sebaliknya, Yusuf sendirilah yang sedia memaafkan mereka. Nah, sebagai manusia biasa, kita melihat perlakuan Yusuf ini adalah tidak praktikal. Namun, inilah yang dilakukan oleh Yusuf. Persoalannya di sini ialah bagaimana Yusuf memperoleh kemampuan melakukan perkara ini pada masa ia masih tersakiti di dalam hatinya. Kemampuan untuk memaafkan walaupun emosi kita tidak setuju dengan perkara itu hanya dapat kita lakukan bila kita mengizinkan kasih Tuhan menguasai diri kita, yaitu memusatkan perhatian kita dengan penderitaan yang Yesus lakukan di kayu salib untuk menebus kesalahan kita pada masa dahulu. Kemarahan dan kebencian hanya membuat proses penyembuhan perasaan itu akan menjadi lebih sukar. Dari itu, mari kita melihat apa yang Yesus lakukan kepada abang-abangnya dan apa yang Yesus lakukan di kayu salib, supaya kita memperoleh kekuatan untuk melakukan memaafkan dalam kehidupan kita. Sebab harus kita ingat, memaafkan itu bukan berarti kita kalah, tetapi itu adalah kemenangan bagi kita untuk melawan sifat dalam diri kita, supaya sehingga kita mendapat kemampuan untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Menyerahkan kepada Tuhan untuk membuat keadilan dan memaafkan mereka yang bersalah kepada kita akan membuatkan kita lebih tenang dan damai. Demikian ulasan saya untuk pelajaran Rabu. Kembali semula kepada moderator kita, Elder Danim. Sekali lagi, saya jemput Elder Edson untuk menghuraikan bahagian ini. Dipersilakan. Dalam pelajaran hari Kamis dengan tajuk kecil menemukan istirahat setelah pengampunan. Kalau kita rujuk di dalam Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21, menceritakan tentang saudara-saudara Yusuf yang telah tinggal di Mesir selama 17 tahun. Nah, ini kita boleh rujuk di dalam Kejadian 47 ayat 28. Ketika Yakub meninggal, yaitu ibu bapa atau bapak mereka ini, bapak bersaudara mereka ini, saudara-saudara si Yusuf merasa takut bahwa Yusuf akan membalas dendam. Tapi sebaliknya yang berlaku, Yusuf sedia untuk mengampuni saudara-saudaranya. Jadi konsep utama pengampunan di sini adalah kita tidak perlu menunggu pesalah meminta pengampunan terlebih dahulu daripada kita. Itulah konsep pengampunan. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 27 hingga 28 jelas menyatakan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang-orang yang mencaci kamu. Begitulah rumusan sahabat kita pada sahabat ini. Saya percaya banyak yang kita pelajari daripada ini dan harus kita tatah dan pelihara. Untuk mengakhiri diskusi sahabat kita pada kali ini, mari saya pimpin dalam doa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih karena telah memberikan masa yang begitu baik bagi kami untuk mendiskusikan sahabat kami yang ketujuh. Ya Bapak, terima kasih juga karena terus memberkati kami dengan sifat-sifat yang baik sama seperti Nabi Yusuf, di mana dia mempunyai sifat yang suka mengampuni oleh karena kasih besar yang Kau ajar kepada dia melalui hidupnya. Dan ajar kami supaya kami juga
mempunyai sifat yang suka mengampuni, bukan saja kepada saudara-saudara kami, malah kepada musuh-musuh kami. Terima kasih karena terus memberkati kerajaan itu dalam hidup kami seterusnya. Karena semua ini saya pohon dalam nama anak-Mu Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Selamat Hari Sabat sekali lagi diucapkan kepada kita semua yang sedang berada di dalam kebaktian gereja digital pada Sabat ini. Saudara dan saudari, dimaklumkan petugas yang turut sama membantu untuk kebaktian kedua pada Sabat ini. Penyampai bacaan persembahan dan persepuluhan akan disampaikan oleh Puan Maria Bondior. Dan khotbah kita pada Sabat ini akan dibawakan oleh Cego Jepridin Gilau. Beliau pada saat ini sedang bertugas di daerah Kudat. Dan dua lagu istimewa yang selalu kita saksikan untuk kebaktian kita akan disampaikan oleh yang pertama, Cik Elioni Jopri. Beliau sedang belajar di Pineng Adventist Hospital pada saat ini. Dan lagu istimewa yang kedua akan disampaikan oleh kelompok Siku-Siku. Semoga kebersamaan kita dalam kebaktian maya ini akan tetap menjadi berkat rohani untuk kita semua. Sebagai lagu pembuka, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu dalam LPMI bernomor 181, Jalan Serta Yesus Selalu Sejahtera. Kita akan menyanyikan ke semua rangkap lagu. Nyanyi. Jalan serta Yesus selalu sejahtera, mana saja aku ditinggikannya. Dengan tiada Tuhan kirangku
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Tuhan yang kami sembah dalam setiap helai nafas kami. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu. Saat ini kami dapat menikmati Sabat bersama dengan keluarga walau di mana kami berada pada saat ini. Kiranya Tuhan terus beserta dengan kami. Engkau saja sumber penghiburan sewaktu kami hidup dalam pergumulan di dunia ini. Pimpin kami Tuhan, ampunilah segala dosa, kesalahan yang telah kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada semua di alam maya ini. Bacaan persembahan 14 hari bulan 8 2021. Tajuk: Saat Jim dan Ellen White menempatkan Tuhan yang terutama. Jim dan Ellen White masih muda ketika mereka memutuskan untuk menempatkan Tuhan yang terutama. Ini mengorbankan semua yang mereka miliki, tetapi mereka tidak menyerah. Apa yang dapat kita pelajari dari Jim dan Ellen White sekarang yang akan membantu kita menempatkan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita sendiri? Jim White ditabiskan sebagai pendeta pada tahun 1843 setelah 1.000 orang bergabung dengan gerakan Edbin melalui khutbahnya. Dia bekerja tanpa lelah untuk menyebarkan kabar baik bahwa Yesus akan datang kembali pada tahun 1844. Ellen adalah seorang wanita muda yang menderita kecelakaan di masa kecilnya. Keluarganya membuat keputusan untuk mempercayai Alkitab daripada tradisi gereja mereka. Karena mereka menempatkan Tuhan yang terutama, keluarga Anda dipaksa keluar dari gereja dan komunitas yang telah mereka kenal selama bertahun-tahun. Jim dan Ellen bertemu tepat setelah kekacauan besar pada tanggal 22 Oktober 1844 dan menikah pada tahun 1846. Karena dedikasi mereka pada kebenaran, mereka tidak memiliki rumah sendiri selama 6 tahun pertama pernikahan mereka. Mereka tinggal dengan orang tua atau dengan teman. Pada November 1448, Ellen White mendapat penglihatan bahwa Jim harus mulai mencetak sebuah tulisan dan itu akan bertumbuh sampai cahayanya bersinar di seluruh dunia. Percetakan itu mahal dan tampaknya mustahil bagi mereka, tetapi mereka memutuskan untuk menempatkan Tuhan yang terutama dan dana mulai masuk dari para pembaca yang hidupnya diubahkan. Mulai tahun 1849, Jim menerbitkan The Persian Truth. Itu menjadi The Review dan Herald pada tahun 1850. Melalui pengorbanan sekelompok kecil orang percaya, gerakan yang berfokus pada seluruh Alkitab mulai tumbuh. Pada tahun 1863, General Conference Masihi Edbin hari ke-7 diselenggarakan. Jim White menempatkan Tuhan yang terutama dalam segala hal. Dia tidak pernah menyelesaikan sekolah menengah, tetapi kemudian membuat 4 jurnal, 2 penerbit, dan 1 perguruan tinggi sekarang di University in Andrews. Dia mengorganisasi sebuah denominasi dan menjadi pemimpinnya serta menerbitkan Hemnia sebagai usahawan waktu luang. Dia membeli dan menjual perumahan, mengelola pembibitan dan mengendarai keledai dari Texas ke Kansas melalui Chrysler Trail. Ellen White adalah seorang visioner dalam banyak macam. Dia berperanan penting dalam mengafirmasikan penyelidikan kitab suci dan memperkuat struktur administrasi gereja Edbin yang tumbuh cepat, tetapi menempatkan Tuhan yang terutama selalu membutuhkan pengorbanan. Jim dan Ellen White tidak menyerah bahkan ketika mereka kehilangan 2 putra kesayangannya karena sakit. Jim dan Ellen White menempatkan Tuhan yang terutama, bahkan ketika itu mengorbankan segalanya. Keberanian mereka menginspirasi kita hari ini. Yesus menyerah segalanya untuk menebus kita, dan kasih-Nya memaksa kita untuk mengutamakan kerajaannya dalam hidup kita sendiri. Saat Dia akan mengumpulkan persembahyan dan persembahan, kita tentang untuk menempatkan Tuhan yang terutama.
saudara-saudari kami menyembahmu pagi ini dengan persekutuan dan persembahan kami. Kami berdoa untuk keberanian agar menempatkan Engkau yang terutama dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kau selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku terjua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Kau selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku terjua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Membuatku menang pada akhirnya. Unta mempunyai ketinggian 6 hingga 7 kaki dengan berat 300 hingga 1000 kg. Apa mungkin lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum? Sedangkan benangnya pun sukar sekali untuk dimasukkan. Ini kan pula seekor binatang dengan size yang sedemikian rupa. Apa mungkin boleh masuk atau lebih mudah masuk ke dalam lubang jarum seperti ini? Markus 10 ayat 25 mengatakan, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Apakah pelajaran rohani yang kita boleh dapatkan daripada ayat ini? Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Terima kasih karena kita mempunyai kesempatan yang baik untuk bersama-sama dalam acara kebaktian pada hari Sabat ini. Mari kita mulaikan acara kita pada Sabat ini dengan berdoa. Tuhan di surga yang penuh kuasa dan belas kasihan, sementara kami belajar firman Tuhan pada waktu ini, terima kasih Engkau akan campur tangan. Ampuni dosa kami. Terima kasih karena Engkau sudah mendengar doa kami. Kami serah ini dalam nama Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Sally gadis kecil
berusia 8 tahun, memiliki adik laki-laki bernama John yang menderita penyakit berat dan membahayakan jiwanya. Hanya melalui pembedahan yang mungkin boleh menyelamatkan John adiknya. Namun sayang, kedua orang tua Sally tidak mampu membiayai pembedahan yang mahal tersebut. Suatu malam, Sally mendengar kedua orang tuanya membicarakan tentang keadaan John. Hanya keajaiban yang mampu menyembuhkan John, kata ayah Sally. Mendengar hal itu, Sally lalu turun perlahan dari tempat tidurnya dan membuka semua tabungannya. Pada keesokan harinya, Sally segera pergi ke sebuah farmasi dengan membawa semua uangnya untuk membeli obat yang bernama keajaiban. Namun pemilik farmasi dan orang-orang yang membeli obat di farmasi tersebut mentertawakannya dan menganggapnya itu satu jenaka. Merasa diabaikan, Sally mencoba menjelaskan dengan menangis. Adikku sedang sakit keras, dan menurut ayahku, hanya keajaiban yang mungkin mampu menyembuhkan. Tolong katakan di mana saya boleh membeli keajaiban tersebut. Saya punya uang untuk membeli itu. Kemudian muncul seorang yang berpakaian rapi, yang dari tadi memperhatikan Sally. Mendekat lalu bertanya, "Adik kecil, apa sakit adikmu itu?" "Adikku sakit keras dan perlu pembedahan. Dan kata ayah, hanya obat yang bernama keajaiban yang mungkin mampu menyembuhkannya. Saya punya uang untuk membeli itu," jawab Sally. Orang tersebut tersenyum lalu berkata, "Berapa jumlah uangmu, anak manis?" Dengan bangga Sally menjawab, 3 ringgit 15 sen. "Wah, itu sudah cukup untuk membeli keajaiban. Ayo, ajak saya menemui adikmu. Saya punya obat itu," kata orang tersebut sambil mengajak Sally. Orang tersebut ternyata bernama Dr. Carlton Armstrong, seorang ahli bedah terkenal. Dan berkat dia, adik Sally tertolong dan sembuh dari penyakitnya. Pelajaran rohani yang kita boleh dapatkan daripada ayat yang pendek tadi dan ilustrasi berkaitan dengan seorang anak kecil yang mencari obat keajaiban adalah seperti apa yang ada di dalam 28 minggu bertumbuh di dalam Kristus, muka surat 229. Hal yang terpenting harus diingat bahwa kesempitan bagi manusia adalah kesempatan bagi Allah untuk menyatakan hal-hal yang besar kepada kita masing-masing. Lukas 1 ayat 37 mengatakan, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Dalam Alfa dan Omega, jilid 1 muka surat 342, Yesus adalah sahabat kita. Segenap sorga menaruh perhatian untuk kesejahteraan kita. Janganlah kita memanjakan perasaan cemas dan takut yang hanya mengganggu dan merusak diri kita, tetapi tidak dapat menolong kita untuk menahan ujian-ujian itu. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, "Serahkanlah jalan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak." Puji Tuhan, semoga Tuhan memberkati kita semua daripada pelajaran yang kita sama-sama dengarkan pada Sabat ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terbatas
kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Berkuasa
Saat ini kita akan mengambil lagu penutup. Kita persilakan Cik Eva Edna untuk membawa kita bersama-sama menyanyikan lagu penutup. Baiklah, sebagai lagu penutup, mari kita menyanyikan lagu puji-pujian di dalam buku LPMI bernomor 203, Tuhan Pimpin Sepanjang Jalan. Tuhan jadi pemimpinku, syukur ku berikan padanya. Di mana aku berjalan, hidupku aman sertanya. Tuhan pimpin aku tetap, ku rasa selalu sedang. Aku jadi hamba Tuhan dan selamatlah perjalanan. Jikalau hatiku bimbang atau waktu kesukaan, di laut teduh atau gelombang, besertaku tangan Tuhan. Tuhan pimpin aku tetap, ku rasa selalu sedang. Aku jadi hamba Tuhan dan selamatlah perjalanan. Dan bila habis kerjaku dan aku pun sudah lelah, Tuhan jadi pemimpinku yang menghantarkan kesenangan. Tuhan pimpin aku tetap, ku rasa selalu sedang. Aku jadi hamba Tuhan dan selamatlah perjalanan. Mari kita berdoa. Tuhan yang berkuasa dan penuh belas kasihan, terima kasih dengan kesempatan yang baik untuk kami bersama-sama dalam acara kebaktian dan belajar bahwa Tuhan kami adalah Tuhan di atas perkara-perkara mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami serah ini dalam nama Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Kepada Tuhan beri